Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan melanjut video yang sebelumnya. Di sini kita akan menerapkan yang namanya blade templating atau layout. Jadi, teman-teman harus ketahui bahwasanya dalam blade templating itu kan ada beberapa ya. Ada section, ada yield, ada extend, ada include, dan ada juga dan lainnya. Tapi di sini saya akan mencoba untuk membuat penerapan blade templating. Yang pertama, kita buat dulu template utamanya. Nah, biasanya kan template utamanya itu bernama master ya. Jadi di sini kita buat file dulu namanya master.blade.php. Oke. Nah, ini master sudah kita buat. Nah, ini master kita gunakan sebagai template utama. Dalam master tentunya ada HTML5 dan di sini kita atur. Kita atur coba. Sebelum kita mengatur, kita buat dulu folder bernama layout. Di layout, kemudian dalam layout ada file. Filenya itu bernama misalkan navbar.blade.php. Oke. Nah, di navbar ini kita akan mencoba untuk membuat navbar. Misalkan ada menu yang bisa diakses. Misalkan ada beranda, ada about me, ada produk, ada wisata, ada kontak. Misalkan kita buat seperti itu. Untuk membuat seperti itu, kita contoh sederhana saja ya. Kita buat contoh sederhana saja. Misalkan di sini ada beranda, kemudian kita kasih ini. Di sini kita ganti jadi misalkan about me. Kemudian di sini kita tambahkan lagi produk dan di sini kita tambahkan lagi kontak. Oke, cukup 4 menu saja ya. Nah, sekarang kita akan include. Jadi ini kita akan sertakan ke dalam master. Nah, untuk membuat seperti itu, maka kita menggunakan include. Jadi include itu adalah kita menyertakan tampilan yang berada di halaman lain. Jadi ini ada include, kemudian include tadi itu kita masukkan alamatnya. Alamatnya itu berada di layout.navbar. Oke, include sudah ada. Nah, sekarang biasanya kan dalam web itu kan ada navbar, ada juga konten, ada footer. Oke, ada juga sidebar. Tapi di sini saya menggunakan 3 saja, ada navbar, ada konten, ada footer. Nah, untuk kan di sini kita sudah buat navbarnya. Nah, sekarang kita akan membuat juga tempat untuk konten. Nah, untuk tempat untuk konten, ya kita panggil yield. Nah, yield itu adalah kita akan membuat tempat yang akan diisi oleh section. Misalkan untuk yieldnya itu kita namakan sebagai konten. Footer. Nah, sekarang kita akan membuat footer lagi. Nah, untuk footernya kita masukkan di sini saja. Footer, kemudian web, misalnya sini namanya web by Alvin. Oke. Nah, nanti template utama ini itu akan digunakan di halaman lain, halaman yang ada di admin. Ini misalkan saya gunakan di sini halaman admin. Nah, untuk menggunakannya kita tinggal extend saja, extend. Kemudian extendnya itu kan ada alamat ya. Alamatnya itu berada di master. Oke. Nah, sekarang kita panggil section. Tadi kan di yield ini namanya konten kan. Ini kan nih konten.
Nah, sekarang di admin, di section, kita isi konten. Kemudian ini kita Ctrl X dan kita masukkan di sini. Nah, ini adalah halaman konten. Jadi kontennya sudah ada, kemudian kita sudah mengextend dari master. Nah, kita harus tahu apa itu extend. Extend itu adalah kita akan melakukan pewarisan dari kelas master ke kelas anaknya, yaitu kelas halaman admin ini. Nah, kemudian apa itu section? Section itu adalah kita mengisi bagian yang sudah didefinisikan oleh yield. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita buat lagi untuk yang lainnya. Kita Ctrl C saja ini, kita masuk di pembeli, halaman pembeli, kita Ctrl V kan, kemudian di penjual. Oke. Oke. Ini adalah penerapan dari blade templating. Nah, sekarang kita mau kan untuk navbar dari setiap role itu kan berbeda-beda, ya. Misalkan untuk role admin pasti menunya berbeda, begitupun juga dengan yang ada di penjual dan pembeli, pasti menunya berbeda. Nah, untuk membuat seperti itu, kita masuk di navbar tadi, di layout navbar, dan di sini kita buat kondisi. Kita buat kondisi, misalkan kita panggil if dulu, if out check dan out user role admin. Nah, misalkan dia admin, maka menunya adalah, misalkan menunya itu adalah ini saja. Misalkan menunya ini adalah ini. Misalkan menu admin itu adalah beranda, about me, produk, dan kontak. Nah, kita buat lagi di sini else if ketika dia sebagai ini, kita salin saja yang di atas, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, kita ganti jadi admin jadi penjual. Nah, untuk penjual dengan admin pasti berbeda menunya. Misalkan contohnya saja, ini kan sebagai contoh saja, di penjual kita tambahkan wisata misalkan. Wisata. Oke. Kemudian di sini kita buat lagi kondisi else. Kondisi ini untuk pembeli. Kan admin penjual sudah ada. Kita else kan untuk pembeli. Misalkan di pembeli dia lengkap menggunakan, misalkan di pembeli itu tidak ada halaman about me. Nah, oke, kita akan coba melihat di webnya. Kita coba masuk, kita coba refresh dengan penjual. Nah, ini kan sudah ada about me. Ini kita coba sesuaikan saja. Kita tambahkan BR dulu. Mungkin di sini kita tambahkan BR. Oke. Jadi seperti itu penerapan dari blade templating. Misalkan kita logout. Ingat ya, di penjual itu kan ada beranda, about me, produk, wisata, dan kontak. Kita lihat di sini apakah sudah berhasil atau tidak. Oke, ternyata sudah cocok. Di sini juga ada beranda, about me, produk, wisata, dan kontak. Kita akan coba masuk ke halaman admin. Apakah halaman admin ini berbeda dengan, apakah menu dari halaman penjual itu berbeda dengan halaman admin. Kita coba logout. Kemudian kita masuk di halaman admin, kita masuk di akun admin. Kita submit. Oke. Sini kita cek. Ternyata benar ya, dia berbeda. Tadi kan di halaman penjual itu kan lengkap ya, ada beranda, about me, produk, wisata, dan kontak.
Tapi di halaman admin ini hanya ada 4 menu, yaitu beranda, about me, produk, dan kontak. Ini sudah cocok di sini. Oke, itu adalah penerapan blade templating. Ini hanya secara sederhana saja, ya. Kalau teman-teman ingin melakukan yang pakai template, uh, itu lebih bagus. Tapi kan untuk projectnya itu kan kita disuruh untuk coding secara manual, maka ini hanya penjelasan penjelasan biasa saja, ya. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya katakan. Tapi sebelum teman-teman melangkah ke blade templating, teman-teman harus menonton video sebelumnya, yaitu penerapan autentikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.